akan memaparkan materi mengenai kegunaan dari rekonsiliasi fiskal, yang dimana daftar isunya itu adalah pengertian rekonsiliasi fiskal, tujuan rekonsiliasi fiskal, jenis rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif, dan koreksi fiskal negatif. Yang dimana yang pertama yaitu pengertian dari rekonsiliasi fiskal adalah rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun dengan sistem akuntansi keuangan atau SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Para ahli dari Indonesia turut menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian koreksi fiskal ini. Setiawan dan Musri 2006 421 mengatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal sebagai metode atau cara untuk mengetahui perbedaan yang ada dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal memiliki berbagai tujuan, yaitu 1. Memeriksa draft laporan keuangan, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak, media pendukung dari draft laporan keuangan. Nah, berikutnya jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal memiliki dua jenis, yaitu beda tetap dan beda waktu. Berikut ini merupakan penjelasannya dan masing-masing jenisnya. Beda tetap dapat terjadi akibat adanya perbedaan terhadap beban serta pendapatan antara pelaporan fiskal dan komersial. Adapun beda tetap dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Beda tetap positif dan beda tetap negatif. Beda tetap positif dapat terjadi apabila adanya laba komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berbeda dengan beda tetap positif terjadi ketika adanya pengeluaran sebagai beban laba komersial tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikutnya beda waktu. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara. Hal ini karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Berikutnya koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang membuat laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Dengan kata lain, koreksi fiskal positif membuat laba fiskal akan menjadi lebih besar daripada laba komersial. Terjadinya koreksi fiskal positif tersebut karena beberapa hal, seperti adanya beban biaya kepentingan wajib pajak, adanya dana cadangan, serta terjadinya selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Berikutnya koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang membuat laba fiskal mengalami pengurangan atau rugi fiskal mengalami penambahan. Dengan kata lain, koreksi fiskal negatif membuat laba fiskal menjadi lebih kecil daripada laba komersial. Berikutnya tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Berbicara mengenai tahapan rekonsiliasi fiskal, terdapat sejumlah tahapan dalam melakukan hal ini. Berikut ini merupakan tahapan yang 1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. 2. Mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk dapat menentukan pengaruhnya kepada laba usaha kena pajak. 3. Mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. 4. Melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.